Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan khusus membahas saham ADMR ya, dimana sebelumnya dulu saya pernah juga sebulan yang lalu kalau nggak salah, saya pernah juga membahas khusus saham ADMR ya, apakah sudah mulai distribusi. Dan di sini saya share 1 bulan yang lalu, mungkin ya berarti ya sekitar sekarang bulan 21, tanggal 21 Juni, berarti sebulan yang lalu itu 21 Mei ya. Oke, seperti itu. Dan kemudian ternyata pertanyaan saya mulai terjawab ya, sekarang sudah mulai terjawab, di mana sekarang sudah kelihatan polanya, di mana kalau kita lihat sendiri secara kasat mata tanpa bantuan garis pun kita sudah bisa melihat ya, di mana di sini adalah trend upturn-nya, di mana di sini dia naik dan kemudian di sini dia sudah mulai ada penurunan, di mana kalau secara sekilas kita lihat di sini ini adalah lower, bisa dibilang sudah terbentuk lower low ya. Sini terbentuk lower low yang pertama, sini lower low yang kedua, dan kemudian di sini terbentuk lower low lagi yang ketiga. Sini tadi terbentuk lagi lower low yang keempat. Nah, lower low itu apa? Lower low itu adalah support yang lebih rendah dibandingkan dengan support sebelumnya, dimana kita di sini mantul dan kemudian dia ternyata lebih turun lebih rendah lagi dibandingkan dengan support sebelumnya, dan kemudian dia naik lagi dan kemudian di sini sudah terbentuk lagi support kembali, dimana dia lebih rendah juga dibandingkan dengan support sebelumnya dan kemudian dia naik lagi, dan kemudian di sini dia akhirnya membentuk lagi support yang lebih rendah lagi dibanding dengan sebelumnya. Oke, berarti di sini sudah jelas dari strukturnya sendiri sudah kelihatan bahwa saham ADMR ini akan atau sudah memasuki fase downtrend ya dari technical analisisnya. Dan dari resistennya sendiri juga sudah terlihat jelas ya. Di sini sudah terbentuk higher-nya terbentuk awalnya, dan kemudian di sini sudah terbentuk lagi higher low-nya. Dan kemudian di sini juga terbentuk lagi higher low-nya lagi ya. Oke, berarti sudah terbentuk ada 2 higher low di sini, di mana higher low itu adalah tertinggi tapi terendah dibandingkan dengan tertinggi sebelumnya. Di sini adalah resisten awalnya dan kemudian di sini adalah resisten keduanya, tetapi resistennya lebih rendah dibandingkan dengan resisten sebelumnya. Dan di sini terbentuk lagi resisten tapi ternyata lebih rendah dibandingkan dengan resisten sebelumnya, di mana resisten sebelumnya adalah di harga 2780 dan kemudian di candle yang ini resisten di harga 2490-an ya, atau 2470-an. Nah, berarti di sini aja sudah kelihatan strukturnya bahwa saham ADMR ini sudah mulai masuk ke fase downtrendnya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, jadi secara teknikalnya sudah kelihatan jelas, dan kemudian tanpa melihat dari itu pun kalau kita lihat secara gampangannya dari garis MA50-nya, di mana MA50-nya juga sudah ditembus di sini. Oke, berarti di sini adalah indikasi awal bahwa saham itu sudah memberikan kode kepada kita bahwa ketika dia akan memulai atau mengakhiri fase upturn-nya, dia akan memotong ke bawah atau ngejebol garis MA50-nya. Itu adalah kode awalnya di mana saham akan sudah mulai bergerak downtrend atau sudah mengakhiri fase upturn-nya. Dan kemudian kita lihat dengan transaksi asing ya, di mana transaksi asing di sini kalau kita lihat di tanggal 31 Mei ya, di mana dia di sini transaksi asing ada sekitar akumulasi 431 triliun ya di sini. Oke, dan kemudian kalau kita lihat dari sebelumnya, dari pola-pola sebelumnya di sini kita lihat dulu ya. Kita kecilkan dulu. Nah, saya buat seperti ini. Nah, dimana kalau dari awal di sini asing bisa dibilang akumulasinya, bisa dibilang akumulasi dengan distribusinya bisa dibilang lebih dominan akumulasinya di fase yang ini. Coba kita lihat dulu dari sini sampai ke sini itu lebih dominan akumulasinya, atau bisa dibilang lebih dominan cenderung dia membeli dibandingkan dia menjual, dimana jualnya cuman bisa dibilang cuma sedikit-sedikit ya dibandingkan dengan volume pembeliannya asing. Dan kemudian kalau kita lihat setelah bar yang ini, setelah yang ini di tanggal 31 Mei kemarin, di mana di sini asing borong banyak, tetapi di sini bisa dibilang dia minus 5,91% ya. Dan kemudian selanjutnya di sini bisa dibilang asing sudah mulai ada kecenderungan pembalikan ya dibandingkan dengan pola sebelumnya setelah tanggal 31 Mei kemarin. Dimana kalau dari sebelumnya di sini asing cenderung borong, tapi di sini asing itu sudah apa ya istilahnya, cenderung jualan ya di sini ya. Oke, jadi sudah mulai ada indikasi pembalikan ya dari pola sebelumnya, di mana sebelumnya dia diakumulasi dan kemudian di sini asing bisa dibilang lebih cenderung distribusi dibandingkan dengan akumulasinya. Berarti di sini bisa dibilang sangat-sangat gawat ya untuk saham ADMR ini. Yang gawat lagi kenapa? Kemarin itu ada sentimen positif ya, sentimen positif di mana
ada permintaan Jerman ya. Jerman minta pasokan batu bara, sebentar. Permintaan batu bara 6 ton dari Jerman ikut, nah, seperti itulah istilahnya. Jerman minta batu bara dari Indonesia sebanyak sekitar 5 atau 6 ton ya kemarin tuh. 6 juta ton maksudnya. Dan kemudian ada beberapa saham yang seperti ITMG kemarin langsung gap up juga, terus Adro juga gap up. Tapi kalau kita lihat sendiri untuk saham ADMR ini sendiri, ternyata kemarin ketika ada sentimen itu dia tidak ada penguatan sama sekali, bahkan bisa dibilang tidak ada pergerakan. Jadi cuma naik sesaat dan kemudian kembali turun lagi, di mana dia closingnya di harga 1760. Jadi opennya di harga 1760 dan closingnya juga di harga 1760. Jadi tidak ada naik dan nggak ada turun ya untuk saham ADMR ini sendiri. Opennya di harga 1770 maksud saya, maaf ya. Oke, tapi bisa dibilang closingnya tetap sama seperti candle sebelumnya di tanggal 20 Juni kemarin. Oke, berarti di situ ya. Jadi di sini bisa dibilang untuk kalian yang punya saham ADMR ini sudah hati-hati ya, hati-hati di mana saham ini sudah memasuki fase downturn-nya. Jadi apa ya istilahnya? Kalau kita seperti saya sebutkan, ketika kita terjun ke dunia saham, kita harus pastikan kita membeli saham itu tujuannya apa, trading atau investasi. Kalau investasi silahkan kita hold terus lagi perusahaan masih mempunyai fundamental yang bagus, dan istilahnya ya pertimbangan-pertimbangan yang lain ya secara analisisnya. Tapi kalau seumpama kita beli saham untuk trading, kita harus disiplin dengan trading plan yang udah kita buat. Kalau seumpama dia sudah tidak sesuai dengan harapan kita atau planning kita, ya udah kita keluar dulu aja. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau trading, kita harus disiplin dengan trading plan yang udah kita buat. Kalau seumpama sudah tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita bisa keluar dulu aja, mengamankan aset yang masih kita miliki daripada kita ngikut dia atau saham tersebut lanjut turun lebih dalam lagi. Di mana saham ADMR ini sendiri dia sudah memberikan memberikan kode kepada kita. Pertama, kalau secara gampangnya dia sudah ngejebol MA50-nya dan kemudian sudah terbentuk higher low yang kedua, dan kemudian lowernya atau supportnya juga sudah terbentuk lower low sebanyak 4 kali ya. Nah, kemudian kita lanjut dari broker summary-nya. Kalau kita lihat sendiri saham ADMR ini, kita lihat transaksi kemarin tanggal 21 Juni ya. Oke, 21 Juni kemarin di sini ada distribusi ya, di mana ada distribusi dari PD, di mana PD ada jualan sebanyak 58,6 miliar untuk total transaksinya. Nah, di sini bisa dibilang ya, dilihat ya, di mana yang sellernya sedikit dan buyernya banyak. Berarti bisa dibilang ini adalah proses distribusinya. Dan kemudian kita lihat lagi di tanggal 20 juga, kalau kita lihat di sini juga sama, tanggal 20 juga ada distribusi. Dan kemudian kita lihat tanggal 17. Oke, tanggal 17 juga ada distribusi, dan kemudian kita lihat lagi tanggal 16. Oke, tanggal 16 ini ada akumulasi. Coba kita lihat dari chartnya. Di tanggal 16, oke, tanggal 16 itu emang ada akumulasi ya, dimana dia harganya naik sekitar 4,59% dan kemudian dia lanjut longsor lagi. Oke, berarti bisa dibilang seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat dari yang trading view saya satu lagi yang sudah saya buatkan pola seperti ini, dimana di sini adalah ketika dia sudah ngejebol MA50-nya di tanggal 13 Juni. Coba kita lihat tanggal 13 Juni. Nah, 13 Juni ini ada distribusi ya, dari AZ juga ada distribusi, tapi asing di sini net buy. Oke, kita akan lihat sekarang dari mulai ngejebolnya. Mulai ngejebol itu MA50 di sini aja ya, di sini, dimana di sini sebenarnya kecil ya volumenya. Oke, tanggal 14 aja, kita buat tanggal 14 sampai hari ini. Atau di sini aja. Atau di sini aja ya, dimana dia ada indikasi awal dia sudah ngejebol MA50 nya dari tanggal 2 Juni ya, tanggal 2 Juni. Sini saya akan buat tanggal 2 Juni dan kemudian di sini sampai tanggal 21 Juni. Oke, kita lihat ternyata juga distribusi ya di sini. Di sini bisa kita lihat dari tanggal 2 Juni sampai tanggal
21 Juni di sini ada distribusi dan kemudian asing net sell ya. Jadi total transaksi asing itu dari tanggal 2 Juni atau dari awal Juni aja kita buat. Oke, dari awal Juni tanggal 1. Oke, di sini ada distribusi dari domestik dan kemudian asing juga net sell sebanyak 499 miliar atau bisa dibilang sekitar 500 miliar sendiri untuk total transaksi penjualan asing. Oke, berarti seperti itu. Berarti di sini untuk saham ADMR ini berarti dari bisa dibilang sudah benar-benar berbahaya ya untuk kalian yang masih punya saham ADMR ini. Bersiap-siaplah. Jadi untuk kalian yang masih punya, yang belum punya, ya mending skip aja dulu ya, cari saham-saham yang lain aja yang masih valid pergerakan uptrendnya. Ataupun kalau emang mau masuk, kita bisa juga main cepat aja. Jadi main cepat aja dimana kita akan cari support-supportnya dan kemudian kita jual ketika kita sudah mulai profit ya. Dimana kalau saya lihat sendiri, saya pantau saham ADMR ini, dia ketika open market dia bisa dibilang naik cukup tinggi dan kemudian dia lanjut turun sampai terendah, kadang sampai menyentuh harga ARB, kemudian dia nanti closingnya di harga opennya atau satu tick di bawah harga opennya. Jadi seperti itu. Jadi dia turun naik dan kembali di harga semula dia open ya, seperti itu. Nah, tapi ya saya nggak menyarankan ya untuk kalian yang belum terlatih dengan main cepat. Mending kalau yang masih pemula, mending cari saham-saham lain aja ya. Tapi kalau kalian sudah terbiasa dengan tektok, jadi beli dalam waktu hitungan menit atau bisa dibilang scalping ya, ya silahkan untuk beli saham ADMR. Tapi kalau untuk hold jangka panjang saya tidak sarankan, dimana dia sudah memasuki fase downturn-nya dari saham ADMR ini. Dan untuk kalian yang masih punya, mungkin saya akan memberikan pilihan ya. Jadi di sini saya akan memberikan simulasi. Jadi kalau seumpama di sini ya, di sini ini adalah area resistance sebelumnya. Di sini bisa kita lihat ketika dia menyentuh harga 1755 dan kemudian dia reject di sini, dan kemudian di candle yang ini dia sempat menyentuh harga 1840 dan kemudian dia reject dan akhirnya di breakout di sini. Dan kemudian di sini bisa dibilang dia sedang berada di area yang sebelumnya adalah area resisten. Berarti ketika resisten di breakout, maka resisten akan berubah fungsi menjadi area support selanjutnya. Nah, di sini batas bawahnya di harga 1755 dan kemudian kemarin dia closingnya di harga 1760, berarti masih di atas area sini ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya untuk saham ADMR ini saya tekankan, jadi selagi dia masih berada di harga 1755 masih aman untuk kita hold. Tapi kalau seumpama harga 1755 ini dijebol juga, mending langsung keluar aja dulu ya. Berarti dia sudah tanpa basa-basi dia akan lanjut turun ke area support selanjutnya di sini. Di area sini ya, di harga 1370 dengan persentasi sekitar 21%-an ya. Oke, seperti itu ya untuk saham ADMR ini. Tapi kalau seumpama nanti dia tidak ngejebol harga 1755, ada kemungkinan dia akan membentuk higher low yang kedua. Jadi ada kemungkinan dia akan bergerak seperti ini dan kemudian baru dia akan ngejebol area sini dan kemudian lanjut turun lebih dalam lagi ya. Oke, berarti di sini adalah proses retestnya. Retest itu seperti apa? Retest itu seperti ini ya. Ketika support di breakdown, maka dia akan lanjut naik lagi untuk menjadikan area support ditembusnya untuk menjadikan area resisten selanjutnya di sini ya. Nah, berarti di sini dia retest. Kalau sumpah nanti dia naik, dia akan kemudian retest di harga-harga berapa ini? Di harga 2120, di mana itu juga adalah resisten trendline downturn-nya, dan di sini juga ada MA 50-nya kemungkinan ya di situ. Kalau sumpah nanti dia naik, ada kemungkinan dia akan retest ke area sini ya. Tapi kalau sumpah dia tanpa basa-basi dia ternyata ngejebol harga 1755, ya udah mending kita keluar dulu aja ya. Nah, seperti itu untuk kalian yang masih punya saham ADMR ini. Jadi jangan ngeyel ya, tapi ini bisa kalian ikuti, bisa juga enggak ya. Tapi ini adalah pandangan saya secara technical analysis dan didukung dengan analisis yang lain tadi yang sudah di awal kita lihat tadi. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau seumpama 1755 langsung ditembus, mending keluar dulu aja. Secara teknikalnya berarti dia akan lanjut ke area support selanjutnya. Tapi kalau semua dia masih bertahan, ada kemungkinan dia akan retest ke area sini di harga 2120. Nah, nanti kita pantau lagi di harga 2120 ini apakah dia lanjut breakout, apakah dia mental. Kalau mental ya udah kita amankan aja aset yang masih kita punya ya. Di mana berarti kalau seumpama dia naik dari sini ke sini, kita ada apa ya istilahnya. Jadi kita buat aja seperti ini ya. Jadi misal anggap aja kita kemarin beli di harga 2500-an misalnya, 2400-an lah misal. Dan kemudian kita cut loss di sini. Kita itu otomatis sudah minus sekitar 28%-an ya nanti kalau semua dia cut loss ya ketika ngejebol harga 1755-nya. Tapi kalau semua nanti dia nggak ngejebol tapi ternyata dia sampai ke area sini,
ke arah sini, dan kemudian dia baru muncul candle rejection, baru kita mulai jual di sini, dimana sebelumnya kita di sini minus 28%, di sini jadi kita minusnya cuman 13% aja, berarti bisa lebih lumayan ya untuk cut loss kita. Jadi cut loss kita lebih kecil dibandingkan dengan kita cut loss di sini. Tapi kalau seumpama nanti dia di sini ngejebol atau nge-breakout seperti ini, kita masih bisa hold, berarti dia kembali ke jalur uptrendnya, atau bisa dibilang dia kembali nge-breakout area resisten trend downtrend ini, dan kemudian sudah berada di atas MA50. Jadi bisa dibilang kita akan bisa hold selagi kalau dia sudah berada di atas harga 2215 nya. Tapi kalau seumpama dia nggak berhasil nge-breakout harga 2215 nya, berarti ada kemungkinan dia akan reject, cuman retest aja ke area sini ya. Oke, seperti itu ya untuk kalian yang masih punya saham ADMR ini. Dan untuk kalian yang belum punya ya silahkan, kalau mau beli ya silahkan, dimana saat ini sendiri dia masih berada di area supportnya. Coba kita lihat kalau kita masuk sekarang, dengan harapan dia nanti akan retest ke area resisten ini, kita akan dapat berapa? Kemarin dia closing di harga 1760, dan batasan cut loss kita buat sedikit aja di area sini, 1 tick atau 2 tick aja di bawah area sini, dan resisten kita terdekatnya di sini di harga 2115 dengan presentasi 20,17%, dan batasan cut loss kita di harga 1710 dengan presentasi 2,84%. Oh, lumayan ya, tentunya lumayan ya. Dimana batasan cut loss kita kalau seumpama dia nggak bergerak sesuai dengan harapan kita, cut loss kita masih di bawah 5%, dan kemudian kalau seumpama dia sesuai dengan prediksi kita, dia akan retest dulu ke area resisten ini, kita dapat sekitar 20,17%. Dan menarik lagi, kalau seumpama dia berhasil breakout dari resisten trend downtrend ini, dia akan ada kemungkinan lanjut ke area resisten yang sebelumnya di sini ya, di harga 3030, dengan persentase yang akan kita dapat adalah 72%-an ya. Oke, seperti itu ya untuk saham ADMR ini. Jadi kita perhatikan adalah kunci yang paling utama adalah di harga 1755 ini adalah kuncinya. Selagi dia masih di harga 1755 masih aman, tapi kalau seumpama 1755 dijebol, ya sudah. Berarti sekarang berarti lanjut ke area support selanjutnya. Berarti kuncinya ada di area sini ya. Kuncinya ada di area sini dan ada di area sini. Jadi kalau seumpama dia ngejebol area sini, area 1755, berarti dia akan lanjut trend downtrendnya akan semakin kuat, dan kemudian kunci keduanya adalah di area sini. Kalau seumpama dia berhasil nge-breakout area resisten trend downtrend ini, berarti bisa dibilang dia kembali ke jalur uptrendnya kembali. Jadi bisa bilang fase downtrendnya nggak jadi, atau bisa bilang dia akan bergerak sideways kembali di area sini. Minimal walaupun dia nggak uptrend, dia akan bergerak sideways di area sini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham ADMR ini. Mungkin seperti itu aja ya untuk ulasan kali ini untuk saham ADMR ini. Ini sekali lagi bukan ajakan jual atau ajakan beli, tapi semua ada di tangan kalian. Saya hanya memberikan secara bantuan technical analisisnya aja. Oke, sekian aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian nonton video ini bisa like dan komen di bawah kalau masih ada yang perlu kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.